itu saya minta cari tahu ke istri, ada nggak di Indonesia yang main skate dalam keadaan buta. Ternyata pas ditelusuri bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara, cuman saya doang yang main skate dalam keadaan buta. Yang bikin saya semangat, saya pengen bikin warna baru di skena atau di dunia tunanetra. Kebutuhan khusus untuk perbatasan aja lemes biasa gitu. Nah, bikin seni Waktu ngajanin anak nih pertama kali, udah nangis lah. Lagi diam nih ya, di pinggir jalan. Hal yang kayak gitu udah nggak bikin mental. Udah damai ya. Ngebuktiin kayak gitu. Tuh sering tuh. Dia tuh sering banget tuh dia tuh. Kapan? Oh ini. Haus Dino tuh pengen minum. Ma ada air minum gak mau minum? Gak ada no, belum beli galon. Oh ini ada nih, minum aja loh. Ada nangis. mau yang tempat biasa ya. Ya, Tempat biasa aja ngafal aja. Oh. Emang dulu apa pemain mah? Ya lurus. Sukses. Side bu. Ya lurusin. Boleh diceritakan nggak mas, sejak kapan nih suka skateboard itu? Saya suka skateboard itu sebenarnya dari kecil, dari saya tinggal di Padang dulu. Waktu dulu kan sempat diajak sama orang tua 2003 itu ke Padang. Melihat ada orang-orang Padang itu main skateboard di rumah gadang. Enggak, canda ya. Ngelihat orang-orang pada main skate gitu. Nah saya tertarik di situ. Cuman belum main. Mainnya itu di tahun 2010. Waktu pas saya lagi pencarian jati diri. Saya ngeliat teman-teman itu pada ada yang masuk gangster, ada yang fokus di bola, basket. Cuman saya, aduh apa ya? Waktu itu tuh lagi adik-adiknya main ini apa game online, warnet. Cuman saya nggak terlalu tertarik juga di situ. Akhirnya saya ngeliat satu siaran di TV skateboarding, itu Tony Hawk ridernya, di situ langsung tertarik. Ngeliat fashionnya, terus ngeliat gaya main skate-nya. Wih, ada permainan olahraga tapi fashionable banget gitu. Nah, akhirnya di situ mulailah main skate tahun 2010. Waktu itu latihan di mana tuh? Kalau waktu itu main. awal-awal di rumah. Ya karena waktu 2010 itu saya belum tahu di Bandung ini tuh ada skatepark kayak di Bukit atau kayak di Laki Lain, itu belum tahu. Jadi ya bener-bener belum tahu ada skatepark. Jadi mainnya di rumah. Sendirian aja kayak ulet keket, cetak aja gitu. Berarti belajarnya juga dari mana tuh? Dari YouTube atau dari apa? Karena dulu itu nggak semudah sekarang ya. Sekarang kan banyak ini apa video tutorial di YouTube. Wah banyak lah gitu. Kalau zaman itu pengen belajar itu
minimal ngelihat video skate atau gabung komunitas. Oke. Gitu. Jadi belum ada video tutorial dan belum ada skate school kalau nggak salah zaman dulu tuh. Sekarang kayaknya skate school ramenya. Ya. Oke. Nah, Mas, dengan kondisi kesehatan Mas Dino saat ini seperti ini, Ya. sekarang masih semangat atau gimana tuh? Kalau dibilang semangat, jelas, pasti. Karena kalau dibilang nggak semangat itu udah lewatin masa-masa perihnya, itu udah ngelewatin sekitar 3 bulanan di awal nggak ngelihat 2018 itu 3 bulanan itu masa-masa bener-bener dropnya dalam hidup. Tapi kalau sekarang dibilang semangat, ya tentunya semangat banget. Berarti udah hampir 5 tahun ya dengan kondisi seperti ini? Tepat nanti 30 Juli ini 5 tahun. Saya itu buta total tepat di hari ulang tahun saya 30 Juli. Nah, Mas, emang dulu kenapa tuh matanya bisa sampai seperti ini? Jadi dulu itu saya belum tahu bahwasanya saya ini terkena penyakit namanya itu glaukoma, dan itu disebabkan dari alkohol atau minuman keras. Jadi waktu itu saya belum tahu kalau alkohol itu bisa menyebabkan glaukoma. Tapi di tahun 2016 mata saya yang kiri dulu ini nggak ngelihatnya. Sore-sore lagi mandi andukan, pas saya tutup mata saya yang kanan tiba-tiba yang kiri gelap mendadak. Dan sebelumnya itu hari sebelumnya saya ngelihat ada cahaya lampu jalanan itu ada pelanginya. Ternyata itu ciri-ciri glaukoma. Nah, glaukoma ini dia penyakit pencuri penglihatan nomor 1. Dia mendadak mencurinya. Tapi waktu itu saya belum ngeh kalau itu tuh glaukoma. Saya anggapnya masih iritasi aja karena mendadak. Di 2016 yang kiri ini. Gitu. Berarti itu akibat konsumsi alkohol ya? Iya. Minuman keras Minuman berarti? keras, ya. Itu emang sejak kapan Mas Dino konsumsi minuman seperti itu? Jadi kalau misalkan di throwback lagi, saya minum alkohol itu di saat saya masuk ke skateboard ini di 2014 di Pasopati. Oke. Jadi saya lagi main skate, pengen pulang, diajakin ke diskotik. Nah, di situ awal mula saya kenal sama alkohol. Dari situ sampai 2016 tuh setiap hari, tiap malam minum di diskotik. Tapi saya minumnya nggak sampai cut off, sampai muntah, mabuk itu enggak. Paling minumnya tuh ya cuman gelas kecil itu, segelas yang kecil sampai 4 gelas yang kecil udah. Itu doang. Oke. Berarti waktu itu tuh Mas Dino tuh nggak ngeh kalau punya glaukoma. Ya glaukoma ya? Ya, enggak. Dan karena memang nggak ada mata saya pusing atau fisik saya kayak ngerasa aneh gitu, enggak. Tiba-tiba aja yang kiri, wet gitu, hilang aja mendadak. Oke. Mas, apa sih yang menguatkan Mas Dino saat ini sehingga tetap semangat bermain skate gitu meskipun dengan keterbatasan ini? Oke, kalau dibilang semangat main skateboard ya, yang pertama kali itu yang pengen saya masuk lagi ke skena skateboarding ini, pertama saya udah nyoba beberapa bidang di saat saya tidak melihat, musik, terus hal-hal yang lain lah, cuman nggak nemu gitu, ya tuh nggak nemu. Terus saya coba bilang ke istri saya, coba deh skateboard deh kayaknya gitu. Nah, di saat saya dibeliin papan skateboard, awal nangis, megang papan skate yang dulunya bisa saya lihat, terus saya pegang tracknya, pegang wheelsnya, itu nangis. Cuman pas saya coba berdiri, tiba-tiba langsung klik, nyobain oli lagi, salah satu basic trick itu, bisa. Dan di situ saya minta cari tahu ke istri, ada nggak di Indonesia yang main skate dalam keadaan buta. Ternyata pas ditelusuri bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara, cuman saya doang yang main skate dalam keadaan buta. Yang bikin saya semangat, saya pengen bikin warna baru di skena atau di dunia tunanetra. Ya, saya pengen buka mata orang-orang bahwasanya di Indonesia juga ada orang buta main skateboard, gak cuma di luar negeri doang. Nah, Mas, sekarang punya istri, punya anak juga? Ya. Anak sekarang udah berapa usianya? Anak saya usianya 19 bulan. Oh, 19 bulan. Ya. Berarti baru ya? Baru ya. Nikah tahun berapa? 2020. Berarti dengan kondisi Mas udah seperti ini ya? Iya, kondisi sudah buta, saya menikah. Oke. Apakah istri dan anak juga yang membuat Mas juga kuat gitu dengan kondisi ini? Tentunya, karena walaupun jadi bahasa saya itu kadang-kadang ke teman-teman saya, kenapa Din, kok kamu berani banget menikah, kok kamu berani banget untuk membina rumah tangga padahal keadaan kamu begini, secara manusiawi itu kamu nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan. Saya cuman bilang ke teman-teman saya, walaupun agak satir ya bahasa saya, yang buta itu mata, tapi akal sama ide saya itu nggak buta. Jadi salah satu semangatnya yang bikin saya mau yuk gitu, anak sama istri. Karena kalau bukan saya nih yang gerak, biasanya kan laki-laki harga diri. Nah, harga diri saya ini di sini dipertaruhkan walaupun tidak melihat, tapi saya harus bisa untuk membahagiakan dua orang terpenting dalam hidup saya ini, istri dan anak saya.
Nah, selain main skate, kegiatannya apa lagi nih, Mas? Oke, jadi saya itu juga berdakwah. Jadi saya sering keliling dari satu masjid ke masjid yang lain sama teman-teman tablik, sama Yuki Pasben, sama Reza bekas drummer Noah. Dan di situ saya sering mengisi sharing juga di masjid. Selain daripada itu juga ya musik. Saya juga sudah menciptakan beberapa lagu dan karya saya sempat dibeli sama beberapa perusahaan. Terus selain daripada itu ya that's it, itu doang sih. Skateboard, dakwah, musik. Tapi main alat musik bisa? Ya, main alat musik itu gitar. Nah, saya main gitar juga di saat saya udah nggak ngeliat bisanya. Jadi sebelum buta itu saya nggak bisa main gitar. Nah, di saat buta saya jenuh waktu itu awal-awal nggak ngeliat. Ambil gitar, jereng-jereng bisa, dan saya sempat ngikutin beberapa kompetisi kayak Indonesian Idol, Rising Star, dan alhamdulillah lolos tapi nggak keambil ke Jakartanya. Oke. Nah, Mas, satu lagi, Mas. Ada nggak pesan buat para mereka gitu ya, khususnya yang kaum tunanetra yang tidak punya semangat hidup istilahnya, seperti apa tuh? Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang agak menggurui, tapi pada intinya gini, khusus untuk teman-teman tunanetra, biar mata kita ini gelap di dunia, nggak apa-apa. Ya. Toh ini pun cuman sementara kok. Dan memang seandainya kalau Sang Pencipta tidak menciptakan mata, tidak akan pernah tercipta apapun di dunia ini kok. Ya. Dan juga dengan kita tidak melihat, bisa lebih enak lagi untuk menjalani kehidupan. Pertama, kita nggak terkesan. Kita nggak terkesan sama wujud orang dia kaya, miskin, rumahnya besar, kecil, mobil bagus, jelek, nggak terkesan. Ya. Terus tambah lagi untuk teman-teman yang disabilitas tunanetra, yang depresi gitu ya, yang butanya nggak dari lahir kayak saya gitu. Jadi apa yang kita alami sekarang, termasuk saya, itu akibat dari apa yang kita lakukan. Kayak saya mendapat kebutaan ini dari sesuatu yang saya lakukan dulu, yaitu alkohol. Dan itu nggak bisa saya salahkan siapapun. Coba diulang lagi memori-memorinya. Kenapa kok Allah bisa ngasih kita tuh ujian lewat mata ini? Kok kenapa Allah bisa ambil cabut penglihatan kita ini? Pasti ada sesuatu yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan kebutaan ini. Apa yang paling terpenting teman-teman? Ini janji Sang Maha Kuasa. Orang buta, sabar, udah dijamin kunci dan surganya kok. Udah, kita hidup tinggal nungguin mati aja, lakuin yang terbaik, bermanfaat buat orang lain, mati surga.